membahas kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Nah, dalam kehidupan sosial, bangsa Arab juga dikenal hidup dalam kabilah-kabilah atau klan-klan. Nah, mereka hidup berdampingan antara satu kabilah dengan perjanjian damai yang disebut dengan al-ahlaf. Nah, kecintaan mereka terhadap keluarga, garis keturunan atau nasab, dan kabilah itu mengalahkan kecintaan mereka terhadap hal lainnya. Bahkan Ibnu Khaldun menyebutnya dengan istilah al-asobiyah atau fanatisme kabilah. Nah, fanatisme inilah yang sering menimbulkan percekcokan dengan kabilah yang lainnya, yang berujung pada peperangan, bahkan dalam hal sepele sekalipun, seperti kalah dalam pacuan kuda, persengketaan hewan ternak, mata air atau padang rumput, itu selalu diselesaikan dengan pertikaian antar kabilah dengan kabilah yang lainnya. Nah, sedangkan kepala kabilah itu mayoritas bersifat tegas dan juga keras, terkenal juga dengan sifatnya yang bertanggung jawab, murah hati, menjamu tamu, dan ringan tangan dalam menolong mereka yang membutuhkan bantuannya. Nah, meskipun demikian, bangsa Arab juga terkenal kurang baik dalam pengorganisasian kekuatan atau penyatuan aksi karena tidak adanya hukum reguler dan universal yang lebih mementingkan kekuatan pribadi dan pendapat suku atas lainnya. Jadi tidak ada hukum universal yang menaungi kabilah-kabilah ini. Jadi setiap kabilah mengeluarkan aturan sendiri, setiap kabilah mengeluarkan kebijakannya sendiri, yang akhirnya mereka tidak bersatu antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Nah, mungkin inilah yang menyebabkan sulitnya bersatu suku-suku atau kabilah yang ada di Arab. Bahkan setelah Islam datang pun juga demikian, antara satu kabilah dengan kabilah lainnya sulit untuk menyatu, karena dari sebelum kedatangan Islam pun memang tradisi Arab sudah seperti itu. Nah, sistem hidup mereka yang terdiri atas kabilah ini juga tidak menafikan adanya pemerintah pusat. Jadi bentuk pemerintahan yang ada kala itu adalah oligarki atau pemerintahan oleh suatu kelompok atau beberapa orang yang membagi-bagi kekuasaan dalam bidang-bidang tertentu. Tidak ada hukum universal, akhirnya biar adil kemudian dibagi. Kabilah A mengurus tentang perekonomian, kabilah B mengurus agama, kabilah C mengurus air dan lain sebagainya. Jadi dibagi per segmen-segmen sesuai dengan kabilahnya biar adil. Nah, kemudian pusat pemerintahannya kala itu adalah Darun Nadwa yang bertugas sebagai majelis suro dan berkedudukan di kota suci Mekah yang di dalamnya terdapat Ka'bah, bangunan suci bangsa Arab kala itu. Nah, kemudian menurut Mustafa Said Ahin dalam bukunya Dirasat Tarihiyah lil Fiqh wa Usuliyah wal Ijtihad alladhi zaharat fihima, yang dikutip oleh Jai Mubarak, bahwa bangsa Arab pra-Islam itu juga menjadikan adat sebagai hukum dengan berbagai bentuknya. Nah, khusus dalam perkawinan, mereka memiliki berbagai macam perkawinan, antaranya adalah nikah istibda. Nikah istibda ini adalah seorang suami meminta istrinya untuk tidur atau berjima dengan laki-laki yang dipandang memiliki nasab yang mulia dan memiliki kelebihan tertentu seperti keberanian dan kecerdasan. Jadi, selama istri bergaul dengan laki-laki tersebut, suami menahan diri dengan tidak berjima dengan istrinya sebelum terbukti bahwa istrinya hamil. Tujuan dari nikah istibda ini adalah agar memperoleh anak yang berasal dari orang yang terhormat. Ini adalah nikah istibda. Kemudian bentuk pernikahan yang lainnya yaitu poliandri, itu beberapa lelaki berjima dengan seorang perempuan. Nah, setelah perempuan itu hamil dan melahirkan anak, perempuan tersebut memanggil semua lelaki yang pernah menyetubuhinya, kemudian untuk berkumpul di rumahnya. Setelah semuanya hadir, perempuan tersebut memberitahukan bahwa ia telah dikaruniai anak dari hasil hubungannya dengan mereka. Kemudian perempuan tersebut menunjuk salah seorang dari semua laki-laki yang pernah menyetubuhinya, dan laki-laki tersebut tidak boleh menolak. Jadi satu perempuan kemudian berjima dengan beberapa laki-laki. Nah, kemudian ada maktu. Maktu itu adalah kondisi ketika seorang laki-laki menikahi ibu tirinya setelah bapaknya meninggal dunia. Nah, jika seorang anak ingin mengawini ibu tirinya, dia melemparkan kain kepada ibu tirinya dengan tanda bahwa ia menginginkannya. Nah, sementara ibu tirinya tidak memiliki kewenangan untuk menolak. Jika anak laki-laki tersebut masih kecil, ibu tiri diharuskan menunggu sampai anak itu dewasa. Nah, setelah dewasa, anak tersebut berhak memilih untuk menjadikannya istri atau melepaskannya. Jadi benar-benar perempuan itu posisinya hanya sebagai pemuas seks dan tidak bernilai sama sekali.
Kemudian ada juga nikah badal. Nah, nikah badal ini yaitu tukar menukar istri tanpa bercerai lebih dahulu dengan tujuan untuk memuaskan hubungan seks dan menghindari dari kebosanan. Jadi ridho birido, mengganti istri, berganti dengan istri yang lainnya, hanya tujuannya biar enggak bosan saja. Kemudian ada nikah sighar, yaitu seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuan kepada seorang laki-laki tanpa mahar, gitu ya, karena saking tidak berharganya itu ya, jadi tanpa mahar langsung dinikahkan saja. Nah, bangsa Arab diketahui telah memiliki peradaban jauh sebelum Islam muncul di sana. Jadi memang sebelum datangnya Islam mereka sudah membangun peradabannya sendiri. Tetapi selain kebiasaan buruk yang kemudian dirubah dengan datangnya tatanan Islam, terdapat pula kebiasaan baik dalam masyarakat jahiliyah yang kemudian dikukuhkan dalam Islam. Nah, di antara sifat-sifat tersebut antara lain sifat baiknya adalah yang pertama adalah jujur. Nah, sifat mulia ini telah dikenal masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Setelah itu datanglah Islam yang mengukuhkannya. Jadi memang pada dasarnya masyarakat Jazirah Arab Islam ini mayoritas memang memiliki sifat jujur. Dan yang kedua adalah menjamu tamu. Nah, ini sampai sekarang juga masih terkenal ya. Biasanya orang-orang Arab itu suka sekali dengan menjamu tamu. Ternyata pada masa Arab Islam pun memang itu sudah sifat mereka. Jadi memberi makan kepada tamu yang datang. Kemudian hal ini termasuk tanda kedermawanan yang membuat pelakunya terpuji. Kemudian Islam pun datang untuk menguatkan sebagaimana dalam firman bagaimana dari sabda Rasulullah SAW, man amanah billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah menjamu tamunya. Kemudian sifat baik yang ketiga yaitu menepati janji. Masyarakat Arab membiasakan diri tepat janji dan pantang merusaknya meskipun terkadang harus mengorbankan harta. Ini merupakan akhlak yang mulia dan Islam pun memang mengukuhkan sifat ini dengan firman Allah yang tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 177. Makanya kata-kata wallahi, demi Allah itu juga pantang disebutkan oleh orang-orang Arab. Mereka akan sering menyebut lebih sering mengucapkan insya Allah daripada wallahi, tallahi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat menghormati tetangga, itu melindungi orang-orang yang meminta perlindungan darinya, tidak pernah mengingkari dalam kondisi apapun. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya kami telah menolong orang yang engkau tolong wahai Ummu Hani. Artinya ini juga sudah menjadi sifat mereka ya, bahwasanya kalau ada tetangga yang meminta bantuan mereka tidak akan pernah menolaknya. Kemudian sifat yang kelima yaitu sabar dan tahan uji. Itu masyarakat Arab terbiasa dengan ujian sehingga mereka pun juga hal ini dikukuhkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 200. Nah, kemudian sifat selanjutnya adalah pemberani, yaitu pantang mundur, kemudian menjaga harga diri. Dan masyarakat Arab ini paling tidak suka dihina dan direndahkan. Inilah yang menjadikan mereka istimewa dari yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini terbukti dari syair-syair yang sampai ke kita. Mereka memang ketika kabilahnya atau kelompoknya itu dihina sedikit saja, maka itu akan menimbulkan kekuatan bagi mereka untuk membalas. Kemudian menghormati tempat dan bulan yang dimuliakan. Nah, hal ini mereka lakukan dengan cara tidak berperang dalam waktu dan tempat tersebut kecuali dalam keadaan terpaksa. Mereka juga selalu menjamin keamanan para pendatang yang mengunjungi tanah haram meskipun mereka memiliki masa lalu yang buruk. Kemudian itulah sifat-sifat, beberapa sifat positif yang dimiliki oleh masyarakat Arab Islam. Baik anak-anak, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita hari ini. Kita telah membahas tentang kondisi Jazirah Arab Islam, kemudian kondisi ekonominya, kemudian yang ketiga adalah kondisi sosial masyarakat Arab Islam. Terima kasih, semoga kalian bisa memahami penjelasan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.